slide selanjutnya, Pak. Oke, bentar dulu. Berkaitan mengenai gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan dalam organisasi ini, kalau di dalam Madura, dia menjelaskan ada 3 nih. Tetapi dari referensi yang lain, mungkin teman-teman nanti akan bertemu dengan gaya-gaya yang lain. Nah, misalnya ada pertanyaan, Pak, kira-kira gaya yang paling baik itu yang seperti apa? Nah, nanti teman-teman bisa ini. Contohnya saja, ketika di kelas manajemen, saya pikir mungkin ada beberapa bagian yang akan menjelaskan berkaitan dengan gaya kepemimpinan seperti yang ada di dalam modul manajemen. Kira-kira ada nggak, ketemu nggak berkaitan dengan gaya kepemimpinan pada modul manajemen? Halo? Iya, Pak. Yang tadi yang saya sampaikan, dengar nggak? Jelas. Iya, yang dari mata kuliah manajemen ada nggak dijelaskan berkaitan mengenai gaya kepemimpinan? Atau sudah lupa? Oke, silakan Mbak Rofiul. Silakan. Kita diskusi saja malam ini, nggak apa-apa. Ini sambil ngingat-ngingat ya, karena nggak lama lagi kita mau ujian. Halo? Oke, saya lanjut. Jadi gini, gaya kepemimpinan itu tidak hanya gaya kepemimpinan yang ada sesuai dengan yang disampaikan oleh Madura tahun 2007. Tetapi ada yang menyampaikan berkaitan mengenai gaya atau style kepemimpinan yang ada di dalam sebuah organisasi. Contohnya, nanti saudara-saudara akan ketemu dengan gaya kepemimpinan tipe transaksional, ada karismatik, maupun ada kalau yang di sini ada yang lain, ada demokratik ya, seperti itu. Ini Mbak Sri ngomong. Jadi gaya-gaya kepemimpinan itu nanti ketika teman-teman nanti sudah selesai menempuh pendidikan S1 dan melanjutkan ke S2 dan mungkin bisa, saya berharap mudah-mudahan sampai ke S3. Teman-teman nanti pada saat memimpin sebuah usaha atau bisnis, atau mungkin memimpin dalam sebuah organisasi, tidak hanya organisasi dalam bentuk organisasi seperti uh, perusahaan atau yang lain, mungkin bisa saja misalnya seperti Pak Adi. Pak Adi pernah cerita bahwa nanti Pak, saya kalau misalnya sudah selesai, saya kepingin membangun daerah saya, misalnya di daerah saya itu seperti ini. Bisa saja nanti mungkin Pak Adi nanti dalam prosesnya, kalau di daerahnya Pak Adi itu kepala di apa Mbak Pak ya? Eh, Pak Adi ini daerahnya apa? Kecamatan atau ini kelurahan? Kalau di tempatnya Pak Adi ini. Desa. Desa. Misalnya kalau di daerah Pak Andi ada yang namanya kepala desa. Nah, kalau tidak salah, kepala desa di wilayah Jawa itu masih dipercayakan oleh seorang kepala desa. Dan kepala desa itu biasanya dipilih oleh masyarakat desa. Nah, pada saat memimpin, nah di situ nanti Pak Adi bisa melihat kira-kira saya nanti masuk di gaya kepemimpinan yang paling ideal itu nanti masuknya yang seperti apa ya gayanya. Nah, seperti itu. Nah, ini ada Mbak Nia juga.
Kalau misalnya saya mau kepingin nanti gaya saya nanti lebih demokratis, silakan saja. Dan mungkin bisa saja nanti ada orang yang punya gaya kepemimpinan yang sifatnya itu transaksi. Eh, Kamu ngasih apa, nanti saya akan berikan apa, seperti itu. Nah, itu tergantung dari individu masing-masing mau menjadi yang seperti apa. Nah, ya silakan. Itu ya. Jadi gaya kepemimpinan ini merupakan salah satu topik yang cukup menarik juga yang biasa akan diambil atau akan diteliti pada saat seseorang itu nanti mengambil mata kuliah konsentrasi khususnya manajemen sumber daya manusia biasanya seperti itu. Tetapi kalau misalnya Pak, saya ini orang pemasaran, bisa nggak saya ngambil gaya kepemimpinan? Ya mungkin bisa saja jika dikombinasikan dengan ilmu pemasaran yang ada seperti itu ya. Oke, baik, silakan Mbak Puji untuk melanjutkan. Oke, terima kasih Pak Nurul. Ya. Nah, untuk slide selanjutnya, fungsi pengendalian. Hidup. Oke. Pengendalian merupakan proses memantau kinerja perusahaan untuk memastikan bahwa kinerja tersebut telah mencapai sasarannya. Pengendalian adalah proses mengevaluasi, memantau, dan mengoreksi kegiatan organisasi. Jadi menurut Ferrell et al. 2011, pengendalian meliputi pengukuran kinerja, lalu membandingkan antara kinerja yang dapat dicapai dan standar atau sasaran yang ditetapkan. Kemudian menemukan penyebab penyimpangan. Dan selanjutnya yaitu melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan. Jadi semua pemimpin harus memberikan perhatian secara seksama terhadap biaya yang dikeluarkan dan kinerja yang dapat dicapai. Pengendalian sangat dekat dengan perencanaan. Jadi perencanaan menyusun sasaran dan standar yang harus dicapai. Dengan memantau kinerja dan membandingkannya dengan standar, manajer dapat menentukan apakah kinerja yang dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Pengendalian dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya adalah inspeksi, pengujian, atau proses pemodelan statistik. Tujuannya adalah menjamin kegiatan operasional memenuhi standar atau persyaratan dan memuaskan atau memenuhi tujuannya. Keempat, fungsi manajemen yang berbeda-beda tersebut harus diintegrasikan dalam penggunaannya dengan memerhatikan kondisi perusahaan, karyawan perusahaan, jenis bisnis yang dilakukan perusahaan, proses produksi yang dilakukan perusahaan, dan sebagainya. Selain memiliki 4 fungsi utama, ada beberapa jenis manajer yang ada dalam organisasi. Jenis manajer tersebut dapat dikelompokkan menurut tingkat dan bidangnya. Ada 4 tingkat manajer, yaitu top manager, middle manager, dan lower manager. Top manager bertanggung jawab terhadap tercapainya seluruh kinerja dan keefektifan organisasi, sedangkan middle manager bertanggung jawab untuk menerapkan strategi dan bekerja untuk mencapai sasaran yang telah diterapkan oleh top manager. Sementara itu, lower manager atau yang sering disebut dengan first line manager bertanggung jawab melakukan supervisi terhadap pekerjaan karyawan. Sementara itu, ketiga level atau tingkat dalam manajemen itu dapat terbagi menjadi berbagai bidang manajemen, yaitu sumber daya manusia, manajemen operasional,
manajemen pemasaran, manajemen keuangan, dan manajemen informasi, serta berbagai manajemen lainnya. Manajer sumber daya manusia bertanggung jawab mulai dari rekrutmen, penempatan kerja, evaluasi kerja, pemberian upah dan gaji, hingga pemutusan hubungan kerja karyawan. Pada perusahaan atau organisasi besar, tanggung jawab manajemen sumber daya manusia tersebut masing-masing berada pada suatu departemen atau divisi. Namun hal ini tidak terjadi pada perusahaan kecil. Untuk selanjutnya yaitu manajer operasional. Di sini manajer operasional bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional dalam menghasilkan barang dan layanan dengan melakukan pengendalian atau persediaan, kualitas, dan proses produksi atau operasi. Jadi manajer pemasaran bertanggung jawab untuk mendapatkan produk dari produsen dan menyampaikan kepada konsumen. Manajer pemasaran juga bertanggung jawab dalam kegiatan periklanan, distribusi, dan mengadakan survei pelanggan. Untuk yang selanjutnya yaitu manajer keuangan. Manajer keuangan bertanggung jawab untuk mencari sumber dana dan menggunakan dana secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk yang selanjutnya yaitu manajer informasi. Manajer informasi bertanggung jawab dalam mencari, mengorganisasi, dan mendistribusikan informasi kepada pihak-pihak terkait. Terima kasih, sekian dari saya. Untuk selanjutnya yaitu Mbak Puri. Jadi mohon maaf atas segala kekurangan, mungkin penjelasan saya kurang jelas atau out of topic. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Pak Nurul dan teman-teman. Silakan Mbak Puri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Mbak Pujastuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Pak suara saya? Di sini selamat malam buat Pak Nurul dan selamat malam buat teman-teman semua. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Puji, yaitu mengenai 6 keahlian utama manajer. Di sini juga ada 6 keahlian utama manajer, yaitu keahlian konseptual. Keahlian konseptual itu yaitu keahlian untuk berpikir secara mendalam, melakukan abstraksi, mendiagnosis, dan menganalisis situasi. Biasanya yang menggunakan keahlian konseptual itu yaitu pemanajer. Pemanajer menggunakan keahlian konseptual untuk menganalisis yang akan terjadi setelah diambilnya suatu keputusan oleh manajer. Nah, yang kedua, keahlian analitis. Keahlian analitis itu keahlian yang mengenai atau mengidentifikasi suatu isu-isu dan mengetahui penyebabnya. Yang ketiga, keahlian untuk berhubungan dengan orang lain. Keahlian ini sangat perlu digunakan untuk para manajer di suatu perusahaan. Karena dengan keahlian ini, manajer akan bisa memahami dan berkomunikasi dengan orang atau karyawan di dalam suatu organisasi. Keempat, keahlian teknis. Teknis diperlukan untuk melaksanakan tugas khusus. Biasanya lower manager memerlukan keahlian ini untuk menyelesaikan permasalahan di perusahaan dan memberikan pelatihan atau memonitor kinerja talent. Yang kelima, keahlian dalam pengambilan keputusan. Keahlian
ini untuk mengevaluasi dan tentang keahlian pengelolaan waktu. Di sini menurut Ebert dan Greven pada tahun 2009, di antara yaitu kertas kerja. Yang dimaksud kertas kerja itu itu suatu daftar atau yang berkolom yang dirancang untuk mempermudah dan memperlancar penyusunan panggilan telepon. Dalam keahlian ini diperlukannya asisten menerima panggilan untuk menghemat waktu dan tidak menyita atau mengganggu waktu manajer. Yang ketiga, pertemuan. Dalam keahlian ini, manajer harus mempunyai asisten untuk menangani atau mengatur jadwal pertemuan dengan partner supaya si manajer tidak salah jadwal. Yang keempat, email. Dengan email juga bisa mempermudah penukaran informasi atau pengiriman file-file, tetapi manajer juga kehilangan banyak waktu untuk menangani email karena terganggu dengan adanya spam. Selain 6 keahlian itu, ada keahlian manajemen global dan teknologi. Keahlian manajemen global yaitu keahlian yang diperlukan untuk keahlian manajemen global yaitu keahlian yang diperlukan untuk bersaing dari lingkungan global yang meliputi memahami pasar global atau perbedaan budaya. Yang kedua, keahlian teknologi. Keahlian teknologi itu untuk memproses informasi untuk mengambil keputusan yang penting dalam organisasi. Setelah mempelajari tentang fungsi keahlian dan tingkat atau level, kita juga harus memahami peran manajer, yaitu peran interpersonal. Peran interpersonal ini yaitu peran untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang bersifat seremonial. Yang dimaksud bersifat seremonial itu yaitu yang sifatnya resmi, seperti upacara. Peran ini biasanya meliputi peran sebagai public figure, peran pemimpin yang mengarahkan karyawan. Yang selanjutnya yaitu peran sebagai pengambil keputusan. Peran ini sebagai negosiator dan alokasi sumber daya yang bertanggung jawab membuat keputusan dalam melakukan negosiasi dengan pihak lain. Di sini juga manajer juga dituntut bisa mengatur waktu dengan baik, yaitu meliputi menyusun skala prioritas, menyusun jadwal dengan interval, meminimalkan interupsi, menyusun sasaran jangka pendek, dan mendelegasikan tugas kepada karyawan. Ya, baik. Saya skip dulu. Jadi gini, ini adalah kalau di dalam modul disebutkan bahwa ada 6 keahlian utama manajer. Nah, nanti pada saatnya ketika teman-teman nanti sudah menyelesaikan proses ini dan mungkin bergabung pada perusahaan yang lebih besar atau mungkin membuka sendiri, 6 keahlian ini paling tidak teman-teman harus sedikit menguasai. Nah, di sini nih teorinya nih. Kalau yang di awal tadi sudah dijelaskan berkaitan mengenai yang pertama ada konseptual.
yang kedua ada analitis, yang ketiga ada bagaimana untuk berhubungan dengan orang lain. Terus ada keahlian teknis, ada keahlian dalam mengambil keputusan sampai ke keahlian untuk mengelola waktu. Nah, keahlian-keahlian ini sebenarnya secara tidak langsung sudah dimiliki oleh teman-teman. Cuman teman-teman harus sering-sering melatih diri untuk meningkatkan dari keahlian yang sudah kita miliki. Misalnya gini, konseptual. Untuk menjadi seorang yang jago konseptual atau keahlian untuk berpikir secara mendalam melalui abstraksi. Kalau di dalam buku ini kemampuan berpikir secara mendalam, melakukan abstraksi, mendiagnosis dan menganalisis situasi yang berbeda. Jadi itu tidak langsung atau tidak mudah, atau mungkin bisa saja ada beberapa orang yang terlahir cepat untuk bisa memahami dan melakukan sebuah konsep. Tetapi ada juga orang yang mungkin dilahirkan tidak memiliki keahlian atau mungkin dibekali dengan kemampuan untuk jago melakukan konsep. Nah, kalau misalnya kita berada di tengah-tengah, maka yang harus kita lakukan, atau kalau kita berada di posisi yang seseorang yang kurang yang tidak mudah untuk melakukan konsep, membuat sebuah konsep, maka yang harus dilakukan oleh seorang manajer pemula adalah berlatih diri. Nah, gimana caranya? Ya caranya ya kita harus sering-sering melatih diri untuk berpikir. Ya yang paling mudah kita membuat tulisan, kita konsep seperti apa. Misalnya kita mau bikin kegiatan apa, makanya saya minta di tugas kita bagaimana teman-teman itu membuat perencanaan usaha. Paling tidak di situ saya akan mengajak teman-teman untuk bagaimana sih mengkonsep yang baik itu seperti itu. Itu latihannya. Nah, menganalisa bagaimana seorang manajer itu dituntut untuk mampu menganalisa isu-isu yang terhangat pada saat ini. Ketika seorang manajer mampu membaca isu yang berkembang di masyarakat, apakah itu dalam masyarakat dalam lingkup kecil hingga ke masyarakat yang luas pada saat ini, maka kemampuan analitis seorang manajer itu juga cukup cukup menjanjikan ya kalau misalnya seseorang itu mampu melakukan hal tersebut. Nah, gimana caranya? Ya kita harus sering-sering mencari informasi, sering-sering kita melatih diri untuk menganalisa bagaimana apa sih isu yang sekarang berkembang. Misalnya seperti ini. Pada saat ini itu di Indonesia sedang gencar-gencarnya yang namanya teks amnesti. Teks amnesti itu apa sih? Terus nanti dampaknya seperti apa sih kalau misalnya nanti seseorang itu patuh pada pajak? Nah, efeknya buat negara itu yang seperti apa? Itu kan yang paling mudah yang bisa kita pelajari mengenai isu-isu yang hal seperti itu. Mungkin kalau berkaitan dengan isu-isu bisnis yang berkembang pada saat ini, bagaimana perkembangan perusahaan otomotif di negeri kita, bagaimana perkembangan teknologi di negeri Taiwan dan lain sebagainya, itu bisa kita pelajari dengan mudah. Nah, selanjutnya adalah keahlian untuk berhubungan dengan orang lain. Seorang pemimpin atau mungkin seorang manajer itu diharapkan memiliki sifat human, relation skill, atau bagaimana seseorang tersebut mampu berhubungan dengan orang lain itu dengan baik, humanis. Misalnya gini, kalau saya lihat teman-teman yang ada di kelas kita ini kebanyakan orangnya humanis, manis, selain humanis ya manis. Jadi peka terhadap orang lain, peka terhadap keluarga, itu sudah ditunjukkan di kelas ini.
eh, untuk seorang pemimpin yang baik, sifat ini harus dilatih. Semakin baik hubungan kita terhadap orang lain, terhadap karyawan, maka itu akan memudahkan seorang pimpinan atau seorang manajer untuk mencapai tujuan organisasi. Misalnya gini, yang paling mudah, misalnya Pak Adi. Pak Adi ini seorang manajer ya. Ketika hubungan Pak Adi dengan bawahan itu baik, harmonis, misalnya paling mudah pada saat datang ke ruangan, ketemu dengan karyawan, Pak Adi menyapa karyawan. Gimana Di kabarnya? Gimana Pak kabarnya? Gimana Bu kabarnya? Sehat? Nah, dengan menyapa dengan hangat, dengan menyapa dengan ikhlas, harapannya sang bawahan itu akan merasakan hangat, akan merasakan bahwa dia dihargai dan lain sebagainya. Ketika proses itu berjalan dengan baik, maka karyawan ataupun staf yang dimiliki oleh Pak Adi itu akan lebih loyal kepada Pak Adi, yang nantinya pada akhirnya karyawan yang ada di divisi atau mungkin karyawan yang dimiliki oleh Pak Adi itu akan jauh dapat bekerja dengan baik. Karena apa? Karena dia punya pemimpin yang baik. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada keahlian teknis. Seorang pemimpin itu dituntut untuk memiliki keahlian teknis yang mungkin lebih dekat dengan pengambilan keputusan. Jadi seorang pemimpin itu nggak boleh ragu dalam mengambil keputusan. Misalnya kita dihadapkan dengan persoalan harus seperti ini. Misalnya seperti kita harus mengambil keputusan tertentu yang mungkin sekiranya itu keputusan itu cukup meragukan atau apa. Tetapi sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pimpinan, maka dituntut untuk dapat mengambil keputusan dengan cepat. Gimana caranya Pak? Latihan. Tanpa latihan, tanpa pengalaman, tanpa bekal ilmu yang baik, maka seseorang tersebut akan sulit untuk maju sebagai pemimpin yang handal. Yang terakhir ada yang namanya pengolahan waktu. Pengolahan waktu di sini, jadi seorang manajer itu dituntut untuk bisa mengatur atau mengelola waktu dengan baik. Kita sudah belajar yang namanya bagaimana sebuah organisasi butuh yang namanya pemimpin yang dapat melakukan kegiatan operasi secara efektif dan efisien. Seperti itu. Tidak jauh-jauh. Jadi penjelasan yang ada di di pengantar bisnis ini juga nantinya akan kita bahas pada konsentrasi manajemen yang lain, apakah itu manajemen operasional, manajemen pemasaran, pasti nanti semuanya akan berkaitan dengan ini. Gitu, ya. Oke, Mbak Nia, monggo dilanjut. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan lagi, yaitu mengenai manajemen strategi. Di sini diartikan strategis itu merupakan penentuan sasaran atau tujuan jangka panjang dari suatu kegiatan. Itu mengadopsi tindakan atau alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Dan manajemen strategis yaitu merupakan suatu proses membantu organisasi dalam mempertahankan kesesuaiannya dengan lingkungan. Di sini menurut Kohl pada tahun 2004, yaitu struktur organisasi akan mengikuti strategi yang disusun sehingga penetapan strategi perusahaan atau organisasi membawa dampak pada struktur organisasi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Di sini juga ada dua strategi utama dalam perusahaan untuk memenangkan persaingan, yaitu strategi korporasi.
strategi korporasi itu digunakan untuk bersaing dalam dunia bisnis. Dan yang